Selamat malam, shalom. Shalom. Shalom, bagaimana hari ini? Luar biasa, dahsyat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita malam ini boleh ketemu lagi, tetap sukacita. Yeah. Kita tetap datang dengan bersyukur. Amin. Karena kita tahu betapa baiknya Tuhan buat setiap kehidupan kita. Yeah. Mari kita akan memuji Tuhan, bersukacita lebih dahulu. Kita percaya dengan sukacita yang Tuhan berikan hari ini, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih berkat-berkat yang dahsyat buat hidup kita. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur karena malam hari ini kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, menghampiri tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami mau malam hari ini Tuhan yang memimpin ibadah doa kami. Biarkan Tuhan kuasa-Mu nyata mengurapi setiap kami. Kami boleh merasakan Engkau ada dan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Terima kasih. Kami tahu Tuhan ketika Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau nyata hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Haleluya. Kami serahkan sepenuhnya acara doa malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sebab Tuhan baik selamanya lamanya. Ku bawa korban ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku daripada bersyukur, sebab Tuhan baik
hari ini Tuhan, kami merindukan kuasa-Mu. Raya nama Yesus, raya nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya.
mungkin hari ini engkau mengalami kelemahan tubuh, kalau engkau merasa tubuhmu sakit, mari dengan iman malam hari ini ketika engkau datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan yang baru. Tuhan akan kasih pemulihan, kesembuhan. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan mujizat dan kesembuhan. Haleluya. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Tuhan, kami percaya malam hari ini, kami deklarasikan, kami imani bahwa ketika kami menikmati hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan kasih kuasa mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, karena kami tahu di dalam Engkau ada mujizat, di dalam kuasa-Mu ada pertolongan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ya raya nama Yesus, ya raya nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau terus lebih dalam lagi, rindu masuk dalam hadirat. Haleluya, kami rindukan suara-Mu, kami rindu Tuhan hadirat-Mu nyata, menyatakan kebenaran dan firman-Mu buat setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang sakit, mari engkau imani, percaya bahwa Tuhan lawan kita, Tuhan nyata kuasa-Nya atas setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, kuasa mujizat-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu tiada kami. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mampu menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat, menyatakan pemulihan-Mu buat kami. Haleluya, haleluya. Ini waktunya kuasa-Mu sedang dinyatakan, sedang didemonstrasikan. Ketika kami beriman, bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Di hadirat-Mu bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Buka hati saat ini untuk mendengar suara. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati
kami kembali ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya, Yesus. Suara-Mu Kau perdengarkan buat kami. Amin. Kami mau siapkan hati kami. Kami Ya. mau buka hati. Kami rindu Roh Kudus juga bekerja. Amin. Sehingga sungguh-sungguh pengurapan Tuhan nyata atas setiap kami. Haleluya. Sehingga ketika kami membaca firman-Mu, Alkitab, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diteguhkan, kami Haleluya. dilawat, kami sungguh dikuatkan. Amin. Kami mau setiap firman itu menjadi rema dalam hidup kami, Yes. mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami, bahkan Amin. menyembuhkan setiap kami. Amin. Dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah firman-Mu disampaikan. Sehingga Haleluya. setiap siapapun yang mendengar akan dijamah mengalami kedahsyatan Tuhan. Di dalam nama Yesus Dalam Tuhan, nama Yesus. kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin. amin. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali dengarkan firman Tuhan. Ini hari yang ke-8 atau 9. 8. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah tentang hadirat Tuhan. Saudara, kehidupan kekristenan kita tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohani kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Ya. Itulah sebabnya jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Kita harus punya kerinduan terus untuk menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Amin. Karena tanpa hadirat Tuhan dalam hidup kita, hadirat Tuhan itu bicara kuasanya, rohnya yang bekerja dalam hidup kita. Dan tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami kelemahan rohani kita. Tidak ada kekuatan dalam hidup kita. Hari ini saudara, kita akan melihat satu firman Tuhan, satu contoh seorang yang sungguh dia punya kerinduan atau dia punya satu kerinduan untuk tetap dalam hadirat Tuhan, sehingga kehidupannya mengalami hal-hal yang dahsyat, mengalami hal-hal yang luar biasa. Mari kita mau buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang ke-27. Mari kita akan baca bersama-sama bagian ini. Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang ke-27. Sudah dapat semua? Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Alkitab saudara sudah baca. Mari kita yang tidak membawa Alkitab sudah menyimak. Mari saya bacakan Kejadian 25 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara, hari ini kita akan melihat satu kehidupan, contoh dari seorang yang bernama Yakub. Kita bisa melihat kehidupan Yakub. Apa yang menjadi rahasia Yakub? Saudara, kita tahu Yakub itu bukan anak yang pertama, bukan anak yang sulung. Tapi kita tahu Yakub itu adalah anak yang adik daripada Esau. Kita tahu yang sulung adalah Esau. Tapi kita tahu bagaimana Yakub menikmati rahasia di mana Yakub dikatakan dia memiliki berkat kesulungan jatuh kepadanya. Jatuh dalam kehidupan Yakub. Padahal Yakub bukan anak sulung. Tapi mengapa Yakub menikmati janji atau menikmati hak kesulungan? Mengapa bukan Esau? Padahal Esau itu anak yang sulung, yang seharusnya berkat itu jatuh kepada yang sulung. Saudara, apa rahasianya? Kalau kita melihat, saudaraku, dalam ayat ini kita bisa melihat perbedaan. Lalu bertambahlah besar kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ternyata saudaraku, yang membuat Yakub memiliki rahasia untuk menikmati berkat kesulungan, itu adalah karena Yakub dikatakan dia suka akan hadirat Tuhan. Kata yang dipakai di sini, Yakub
adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub menyukai akan hadirat Tuhan. Satu-satunya kerinduan Yakub adalah bersekutu dengan Tuhan, dengan diam di dalam kemah. Saudara, Yakub sangat menyukai hadirat Tuhan. Amin. Itu sebabnya Yakub selalu tinggal di kemah, dan bahkan mari kita buka Bilangan 24, kita Bilangan pasal 24. Bilangan pasal 24 ayat yang kelima. Tolong bacakan ayat yang kelima. Bilangan 24 Ayat yang kelima. ayat yang kelima. Alangkah indahnya kemah-kemahmu ya, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Saudara lihat, Yakub selalu tinggal di dalam kemah. Sehingga dalam Bilangan ditulis dikatakan mengapa? Dikatakan alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, tempat kediamanmu, hai Israel. Saudara, mengapa kemah Yakub itu dikatakan indah? Karena Yakub adalah pribadi yang suka mencari hadirat Tuhan. Saya percaya ketika rumah kita dibangun mezbah untuk kita menyembah, untuk kita datang menikmati hadirat Tuhan, saya percaya tempat di mana kita ada pun itu adalah tempat yang indah. Tadi pujian mengatakan saat indah ku berhadapan denganmu. Saudara, ini yang membuat Yakub mendapatkan berkat kesulungan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Yakub sungguh-sungguh menjadi seorang yang berbeda, seorang yang suka menikmati atau mencari hadirat Tuhan. Lewat persekutuannya dengan Tuhan di dalam kemah itu, dia boleh merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya juga kalau kita rindu dalam kehidupan kita untuk terus mencari hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, untuk kita tinggal di dalam rumah kita, di kemah kita, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, saya percaya akan ada banyak janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Terutama Tuhan kasih kekuatan buat kita. Amin. Tuhan kasih dalam hadiratnya ada kesembuhan. Amin. Dalam hadiratnya ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Saya percaya saudaraku itu juga terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya juga dalam hadiratnya ada berkat-berkat buat Haleluya. setiap kehidupan kita. Saudara, kemah adalah waktu khusus kita bersama dengan Tuhan. Makanya bangsa Israel disuruh membuat kemah, di mana kemah itulah kemah tabernakel di mana Tuhan hadir di sana. Kalau kita tidak punya saat-saat yang seperti ini untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menikmati hadirat Tuhan, saya juga yakin kita mungkin sama seperti Esau. Ada penolakan. Esau ditolak sehingga dia tidak mendapat berkat kesulungan. Kenapa saudaraku Esau ditolak oleh orang tuanya atau oleh ayahnya, sehingga dia tidak menikmati berkat kesulungan? Saudara, kita tahu bagaimana, catat di sini, Esau itu suka berburu. Dia suka pergi ke padang. Saudara, dia suka berburu mencari binatang untuk jadi saudara, ini gambaran kalau kita jangan sampai kita hanya rindu, hanya mementingkan keinginan daging kita. Tuhan mau ada hal yang lebih penting yang juga Tuhan ingin kita perlu memperhatikan. Ingat, dalam hidup kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita perlu makan. Hari-hari ini kita perlu jaga kesehatan kita, menjaga imun kita supaya kita tetap sehat, dan kita harus terus jaga itu. Tapi ingat, saudara, dalam tubuh kita juga ada jiwa dan roh. Dan roh kita juga harus terus dijaga, dipelihara. Dan roh itu dapat dipelihara kalau kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, saya percaya roh kita akan kuat. Roh kita akan diperbaharui. Roh kita akan terus menyala-nyala. Kenapa? Roh Kudus itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita, dalam roh kita, sehingga sungguh-sungguh ada kekuatan, ada sungguh-sungguh hadirat Tuhan itu memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan kekuatan yang baru buat kita. Amin. Dan itu yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mau belajar seperti pemazmur. Dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara,
Kita harus punya kerinduan terus untuk menikmati hadirat Tuhan. Raja Daud juga, dia seorang yang suka akan hadirat Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana Daud punya kerinduan akan hadirat Tuhan. Begitu kuat, begitu luar biasa. Sehingga kita tahu bagaimana Daud, walaupun Daud bukan orang yang sempurna, tapi dikatakan Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Daud selalu suka rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan saya mau katakan buat kita hari ini, mari kita mau belajar seperti Yakub, seperti Daud. Daud pernah menulis dalam Mazmur, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena Daud merasakan bahwa dalam hadirat Tuhan kita akan menikmati hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa. Karena kita tahu kalau kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, disitulah kita boleh merasakan jamahan kasih Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya percaya pujian-pujian yang kita nyanyikan tadi membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita nggak hanya sekedar menyanyi luar dari mulut, tapi dari hati. Dan setiap pujian itu kita imani terjadi. Tadi pujian mengatakan hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Saya percaya ketika kita nyanyi dengan iman, saya percaya Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih pemulihan buat kita. Amin. Saya percaya ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Mari kita punya kerinduan. Mari kita mau belajar, saudara, seperti Yakub, untuk kita mengambil waktu dengan tenang. Yakub suka tenang. Dia tinggal di kemah. Untuk apa? Untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Amen. Saya yakin mungkin semua kita sibuk. Semua kita punya banyak kesibukan. Tapi Tuhan mau di tengah-tengah kesibukan, mari kita ambil waktu dalam ketenangan kita untuk kita menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Amen. Untuk memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, di situ Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Paling tidak ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan saya yakin juga dalam hadirat Tuhan selalu ada mujizat Tuhan. Amin. Selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Dan itulah yang kita lihat dari kehidupan Yakub. Yakub sungguh-sungguh menerima hak kesulungan yang seharusnya itu menjadi hak daripada Esau. Apa artinya hak kesulungan? Itu adalah sesuatu yang terbaik. Amin. Saya percaya ketika kita memberikan yang terbaik dari hidup kita, penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, saya percaya Tuhan juga tidak pernah menahan yang terbaik Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Ketika kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, kita tidak sedang menonton, tapi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan betul hadirat Tuhan. Kita memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan juga akan menyiapkan buat setiap kita hak kesulungan. Apa hak kesulungan? Yang terbaik Tuhan akan siapkan buat kita. Yang terbaik dari hidup yang menjadi kerinduan kita. Mungkin yang tidak terucapkan sekalipun Tuhan tahu, dan Tuhan berikan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Dan itu yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Dan mari milik kita atas kerinduan. Saya percaya ketika kita merindukan kehadirannya, merindukan hadiratnya, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga yang terlebih, saya yakin berkat-berkat rohani yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Amin. Ada kuasa dan karunia baru Tuhan berikan buat kita. Tuhan janjikan pengurapan yang baru buat kita. Ya. Dan itu akan kita alami. Dan Amin. ini yang sedang kita sama-sama rindukan. Selama 10 hari kita berdoa, kita rindukan janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan kasih itu buat kita. Ketika kita mau datang dengan segenap hati kita. Memang Tuhan ajarkan kita untuk kita mau tenang. Selama beberapa malam kita mau tenang dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Amin. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Tuhan kasih mujizat buat kita. Tuhan kasih yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Biarkan ini menjadi satu yang benar-benar menjadi bahagian hidup kita. Terima kasih Tuhan dalam hadirat Tuhan.
kita boleh merasakan kuasa lawatannya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari malam hari ini kita bersama-sama deklarasikan. Saudara, sambil engkau menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, saudara, mungkin ada saudara yang mengalami sakit malam hari ini. Mari saudara imani bahwa dalam hadirat Tuhan, Tuhan mau kasih mujizat. Tuhan mau kasih kesembuhan buat kita. Tuhan mau kasih lawatannya, pemulihannya buat kita. Mungkin kau tidak sakit, mungkin kau sedang punya pergumulan-pergumulan dalam hidup. Percaya dalam hadirat Tuhan ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Dan itu Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari dengan iman. Hadiratmu, untuk terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami belajar memberikan yang terbaik. Haleluya. Yesus. Untuk kami punya waktu di kemah kami untuk tinggal dalam hadirat Tuhan, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu disitulah kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini, Engkau melawat kami, Engkau nyata dalam setiap kami Tuhan. Haleluya. Pengurapan-Mu yang baru Tuhan turun atas kami, kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Bahkan kami terlalu percaya, kami deklarasikan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami menikmati kekuatan dari kuasa-Mu sendiri yang nyata dalam setiap kami Tuhan. Kami terima Tuhan, kami yakini Tuhan. Haleluya.
umat-Mu yang terus setia dalam tekun untuk datang dalam hadirat Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menerima janji Tuhan. Kami akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan kami percaya kehidupan rohani kami akan semakin dibawa naik. Semakin dibawa naik, iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sukacita surga Tuhan curahkan buat kami. Damai sejahtera Tuhan limpahkan buat kami. Walaupun kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus kami hadapi, tapi kami tetap bersukacita dalam Engkau. Kami tetap kuat karena Engkau yang memberikan kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, Tuhan Engkau yang melawat, pengurapan-Mu Tuhan turun. Yes. Setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, Ya Tuhan. dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Kami Tuhan. bersyukur kalau kami boleh mendengar bahwa Jawa Barat Tuhan sudah pulihkan. Ya. Tidak ada zona merah Tuhan. Yes. Kami tahu itu semua karena Terus Tuhan. pulihkan. Kami tahu pemulihan akan terus Tuhan nyatakan. Jawa Barat Tuhan akan terus pulihkan. Tuhan akan Yes. terus pulihkan sehingga Amin. sungguh-sungguh bahkan setiap kota-kota di Indonesia pun akan terus banyak pemulihan-pemulihan terjadi. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk rencana kembali jalannya ekonomi, roda ekonomi Tuhan, dengan new normal baru Tuhan akan diterapkan. Kami mau semuanya itu dalam kuasa kendali Tuhan. Amin. Kami berdoa dalam nama Di Yesus. dalam nama Kami terlalu percaya janji-Mu, kami terlalu percaya kuasa-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami yakin manusia atau iblis bisa melakukan mereka-rekakan yang jahat, tapi kami Ya, tahu Tuhan. Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik buat Amin. setiap kami. Amin. Buat gereja Tuhan, buat umat Tuhan. Ya. Kami bersyukur Tuhan. Justru Tuhan, kami di bawah semakin bergairah. Amin. Dan kami rindukan Tuhan saat dimana kami boleh bersekutu kembali bersama-sama. Menjadi suatu saat yang luar biasa buat kami. Ya, Itu yang kami rindukan di dalam nama Dalam Yesus. nama Terus kami berdoa hikmat Tuhan turun bagi para pemimpin kami. Memang Ya. tidak mudah, tapi kami tahu hikmat Tuhan akan memampukan para pemimpin-pemimpin kami. Di Amin. dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Kami ucapkan berkat. Biarkan kuasa-Mu, berkat-Mu, belas kasihan-Mu dicurahkan atas negeri kami Tuhan. Ya. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk dunia ekonomi, dunia usaha Tuhan, pulihkan Tuhan. Biar roda ekonomi akan berjalan dengan baik, akan dibangkitkan kembali. Amin. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan kasih hikmat buat kami untuk bisa Ya. melihat dengan mata Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh, Yesus, bahkan Tuhan. kuasa dan mujizat-Mu Dalam nama ternyata Yesus. nyata Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun selalu Ya, ada Tuhan. ada mata air yang dicurahkan, ada berkat-berkat yang dicurahkan buat kami. Amin. Kami siap menerimanya Tuhan, Yes, karena kami tahu haleluya. Tuhan janjikan yang Terima terbaik kasih, buat kami. Tuhan. Janjikan yang terbaik, Engkau tidak Amin. pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara kami. Amin. Dan sedetik pun Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima Haleluya. kasih untuk janji-Mu Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Malam hari ini kami percaya Tuhan, kuasa hadirat Tuhan memenuhi kami. Amin. Setiap keluarga, setiap pribadi, orang-orang tua, Ya. pemuda, remaja, anak-anak, semua kami dilawat oleh Tuhan. Amin. Setiap kami yang mengikuti acara ini, sungguh kami boleh merasakan kuasa hadirat Tuhan Amin. mengurapi kami Yes, di haleluya. dalam nama Yesus. Dalam Di nama tempat Tuhan kita Yesus. berada, terimalah berkat, Amin. terimalah anugerah, Amin. terimalah kuasa dan pengurapan Tuhan di dalam nama Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memimpin malam hari ini. Ya. Kami menyerahkan untuk malam besok, malam terakhir. Yes. Kami mau semakin dahsyat Tuhan akan nyatakan Haleluya. kuasa dan berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami Terima terlalu kasih. percaya itu Tuhan. Di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan terus melimpah atas hidup kita. Amin. Dari mulai hari ini dan sampai Maranatha. Ya, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita di awan-awan, untuk menikmati kemuliaannya. Kami Amin. terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Hmm. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan Amin. amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.